Satu pekan setelah kepolisian merilis kasus tewasnya Brigadir Yosua, ke pihak keluarga ini melalui kuasa hukumnya langsung melayangkan laporan kepolisian. Laporan keluarga menyebut adanya dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dengan melampirkan sejumlah alat bukti. Kita lihat Senin 18 Juli 2022, laporan dari kuasa hukum ke Barreskrim Polri mengatakan ada dugaan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dan juga ada pasal penganiayaan junto pasal 55 dan juga pasal 56. Terlapornya masih lidik atau masih dalam proses penyelidikan, kemudian barang bukti yang dibawa oleh pihak keluarga yang kemudian diwakilkan oleh kuasa hukum adalah keterangan mengenai kematian Brigadir Yosua. Ini merupakan hasil rilis dari pihak kepolisian, kemudian ada bekas penganiayaan berupa video dan juga foto bukti luka-luka yang dialami oleh Brigadir Yosua. Dugaan luka di tubuh Brigadir Yosua menjadi kunci pihak keluarga melakukan pelaporan ke polisi. Tak cuma luka tembakan, namun terdapat luka akibat benda tumpul hingga bekas jahitan. Kita lihat gimana saja luka-luka Brigadir Yosua yang dikatakan oleh pihak keluarga ini adalah, kita bisa lihat dari dugaan luka di tubuh Brigadir Yosua akibat benda tajam. Ini bisa dilihat di bagian muka, kemudian ada di bagian hidung, di bagian bibir, kemudian ada juga luka akibat benda tumpul di sini terlihat di bagian perut sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Kemudian kita lihat juga ada bekas jahitan di sini, bekas jahitan ditandai dengan tanda seperti ini, bisa dilihat di bagian atas dan juga di bagian tengah dari badan Brigadir Yosua. Kemudian ada bekas tembakan, ada di bagian tangan, kemudian ada di bagian dada di bagian atas, dekat leher. Ini juga yang terbaru adalah pernyataan dari pihak kuasa hukum yang mengatakan ada luka jerat di bagian leher. Namun sampai saat ini masih belum ditunjukkan seperti apa luka jerat di bagian lehernya. Data-data ini kami dapatkan atau informasi ini kita kumpulkan dari pihak kuasa hukum yang kemarin saat melaporkan kasus ini ke Barreskrim Polri. Hasil laporan 18 Juli lalu ini berujung pada gelar perkara awal yang berlangsung pada 20 Juli kemarin. Apa hasilnya? Ternyata ada 3 poin yang bisa kami garis bawahi di sini adalah akan dilakukannya ekshumasi atau penggalian kubur Brigadir Yosua. Lanjutnya adalah dilakukan autopsi ulang. Kemudian yang ketiga adalah ternyata ditemukan CCTV yang saat ini sedang diproses di lab forensik. Kemarin pernyataan ini diberikan langsung oleh Kadif Humas Polri dan juga mengatakan saat ini prosesnya masih terus berlangsung. Terkait dengan CCTV ini belum diketahui CCTV dari mana, apakah dari rumah dari Irjen Pol Verdi Sambo atau justru dari lingkungan tempat tinggalnya. Lalu autopsi nantinya akan melibatkan tim kedokteran dari forensik Polri tentunya, kemudian juga akan melibatkan Kompolnas di sini, lalu juga akan melibatkan Komnas HAM dan juga Persatuan Kedokteran Forensik Indonesia. Jadi Polri tidak lagi berdiri sendiri untuk melakukan autopsi ulang. Jejak kasus kematian Brigadir Yosua cukup panjang, terhitung dari 8 Juli 2022 dan kami rangkum sejumlah informasi baik dari keterangan polisi maupun dari keterangan kuasa hukum.
Kita lihat di tanggal 8 Juli 2022. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, ini lokasinya di Magelang. Pihak keluarga mengatakan kabar terakhir dari Brigadir Yosua ini diberikan posisi terakhir Brigadir Yosua adalah di Magelang. Kemudian kita lihat di jam 16 sampai jam 16.30 waktu Indonesia Barat, dikatakan juga Brigadir Yosua ini memberikan informasi terakhir kepada keluarga bahwa ia akan tiba di Jakarta. Namun setelah memberikan informasi tersebut kepada pihak keluarga, handphonenya atau telepon seluler dari Brigadir Yosua sudah tidak aktif lagi. Kemudian di pukul 17 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Kompleks Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan, dikatakan menurut keterangan polisi bahwa Brigadir Yosua dan Barada Eliezer ini terlibat adu tembak atau baku tembak. Kemudian di pukul 19 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Rumah Sakit Bayangkara Polri, ini Brigadir 2 Mahareza Huta Barat yang bekerja di Mabes Polri ini dipanggil oleh atasannya dan menerima informasi bahwa kakaknya meninggal dunia dan untuk diminta tanda tangan autopsi. Namun dari pernyataan Brigadir 2 Mahareza ini, ia baru bisa melihat kakaknya setelah proses otopsi selesai dilakukan. Kita berlanjut di tanggal 9 Juli 2022. Kelanjutan kasus ini tepatnya di tanggal 15 maksud kami masih di tanggal yang sama, yaitu 9 Juli di pukul 15 waktu Indonesia Barat di Desa Sukamakmur, Muaro Jambi, jenazah tiba di rumah duka. Ini sudah dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke rumah duka. Kemudian di 16 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, 2 anggota Polri ini ditengarai mengambil dan juga mengganti dekoder CCTV. Ini menurut pernyataan dari Ketua RT setempat. Kemudian dekoder CCTV ini disita untuk keperluan penyidikan dan diakui oleh Polres Jakarta Selatan. Kita ke jam 17 waktu Indonesia Barat, masih di Kompleks Polri, ini Brigadir Yosua dan juga Barada Eliezer. Ini katanya ini masih sama yang seperti yang hari sebelumnya. Ini data terakhir ini merupakan data yang harus kita lewati. Kita lihat dulu di tanggal yang sama, masih di pukul 18 sampai pukul 24. Ini orang tua Brigadir Yosua dilarang membuka peti mati, dikatakan untuk tidak membuka peti mati, dan juga keluarga mengambil foto dan juga video kondisi jenazah akhirnya setelah diperbolehkan untuk melihat jenazah. Terakhir di hari Senin tanggal 11 Juli atau saat kepolisian akhirnya merilis kasus kematian Brigadir Yosua. Polisi mengumumkan kematian Brigadir Yosua melalui konferensi pers, kemudian saat itu TKP dan identitas dari Irjen Verdi Sambo sempat dirahasiakan atau belum dibuka ke publik. Kemudian polisi menyebut ada dugaan pelecehan kepada istri Irjen Verdi Sambo yang dilakukan oleh Brigadir Yosua. Dan dari informasi yang kami himpun dari list tersebut juga polisi menyatakan tidak punya rekaman CCTV. Lalu yang terakhir adalah di tanggal 13 Juli 2022, polisi ternyata baru mengakui menyita dekoder CCTV dari komplek Polri, tepatnya di sana. Ini diambil dari lingkungan tempat tinggal, bukan dari rumah Irjen Verdi Sambo.
Buntut dari kasus Brigadir Yosua, Kapolri ini ternyata menonaktifkan sejumlah bawahannya, mulai dari Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo hingga Kapolres Metro Jakarta Selatan. Siapa saja kemudian selain dua nama itu? Ternyata ada yang pertama tadi Irjen Pol Verdi Sambo, Kadif Propam Polri yang dinonaktifkan oleh Kapolri langsung. Kemudian yang kedua ada Brigjen Hendra Kurniawan, ini adalah Panimal Div Propam Polri. Dan yang terakhir ada Kombes Budi Herdi Susianto, yaitu Kapolres Metro Jakarta Selatan. Alasannya menurut Kapolri, pemberhentian atau penonaktifkan ini adalah untuk menjaga objektivitas dari Polri, menjaga transparansi dari Polri, dan juga menjaga akuntabilitas dari Polri terkait dengan kasus Brigadir Joshua ini. Hal menarik lain dari kasus kematian Brigadir Joshua adalah Kapolri sampai turun tangan membentuk tim khusus untuk penyidikan kasus ini. Mulai dari dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir Joshua terhadap istri Irjen Verdi Sambo, hingga dugaan pembunuhan berencana dengan sejumlah barang bukti yang dihadirkan tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua. Siapa pemimpinnya? Ternyata sudah ditunjuk oleh Kapolri adalah Komjen Gatot Edi Pramono, yaitu Wakapolri yang akan memimpin tim khusus ini. Nah, tim khusus bentukan Kapolri ini juga melibatkan pihak-pihak lain, tidak hanya dari Polri, yaitu dari Komnas HAM juga dan juga dari Kompolnas, untuk akhirnya mencari lebih terang lagi terkait dengan kasus Brigadir Joshua ini. Otopsi ulang jasad Brigadir Joshua bisa jadi menghadirkan bukti baru untuk mengungkap teka-teki penyebab kematian Brigadir Joshua. Bukan tak mungkin seiring berjalannya waktu ada novum atau bukti baru, baik berupa saksi ataupun sesuatu yang bisa menjadi kunci menguak misteri penyebab dari kematian Brigadir Joshua. Kita tunggu dan percaya kepada kinerja Polri, tapi tetap diawasi dengan mengkritisi, nalar berpikir dan juga yang jelas dan juga lugas. Untuk sementara saya kembalikan ke Reza.